Jadi hingga hari ini barang-barang tersebut masih berada di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Barang-barang yang tertahan hingga hari ini ada yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya cukup lama, dan ini sangat merugikan PMI, sangat merugikan bahkan keluarganya, karena di antara barang-barang itu sudah terlanjur rusak, membusuk, khususnya makanan yang tidak bisa sampai dan tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Kita harus mengakhiri air mata dari para pekerja migran Indonesia. Kita harus memiliki komitmen yang kuat kepada Merah Putih dan Republik ini untuk mengakhiri penderitaan para pekerja migran Indonesia. Kita juga harus memiliki komitmen yang kuat kepada Merah Putih dan Republik ini agar tidak ada eksploitasi apapun kepada para pekerja migran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati para pekerja migran Indonesia, BP2MI merekomendasikan agar pihak Bea dan Cukai dapat melakukan proses segera mengeluarkan barang-barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Bahwa 33.786 baris data nomor CN atau resi pengiriman yang tidak ditemukan oleh BP2MI di database Cisco P2MI diyakini oleh BP2MI sebagai pekerja migran Indonesia unprosedural, sehingga ini dapat menjadi keputusan yang bisa diambil oleh Ditjen Bea Cukai untuk barang-barang mereka juga segera dikeluarkan, karena negara memberikan relaksasi tidak hanya untuk PMI yang kategori prosedural tapi juga unprosedural. BP2MI merekomendasikan agar pihak Bea Cukai dapat segera melakukan proses mengeluarkan barang-barang yang hingga hari ini masih ada di pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak, baik milik pekerja migran Indonesia prosedural atau resmi maupun pekerja migran unprosedural. Demikian kami sampaikan keterangan pers pada hari ini. Kami berharap atas kerjasama yang baik yang selama ini dibangun, kolaborasi antara BP2MI dan Bea Cukai, Menteri Keuangan dan Kementerian Luar Negeri, ini akan semakin menunjukkan bahwa negara hadir, negara berpihak, dan negara akan mengeluarkan senantiasa kebijakan yang menunjukkan bahwa negara memiliki kepedulian yang sangat kuat kepada pekerja migran Indonesia. Kita ingin segera mengakhiri masalah tertumpuknya barang-barang milik PMI di pelabuhan yang sejak kunjungan saya tanggal 4, tanggal 5, kemudian rapat tingkat eselon 1 KL, dan juga rapat yang dipimpin oleh Pak Erlangga sebagai Menteri Perekonomian, yang hingga hari ini belum terjadi pergerakan apapun. Jadi hingga hari ini barang-barang tersebut masih berada di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan Tanjung Mas maupun Tanjung Perak. Sekali lagi, kerjasama ini adalah kerjasama untuk membuktikan bahwa PMI sebagai pahlawan devisa memiliki hak untuk dihormati oleh negaranya. Negara tidak boleh mengeluarkan kebijakan yang dolim, yang mempersulit, yang semakin menjauhkan rakyat dari cita-cita kemerdekaan dan juga cita-cita kesejahteraan. Selalu saya katakan, negara ini diproklamirkan untuk mensejahterakan rakyatnya, untuk melakukan pembebasan rakyat atas penindasan, atas eksploitasi, sehingga negara ini diproklamirkan senantiasa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan untuk rakyatnya. Mudah-mudahan dengan konferensi pers ini, semua pihak selain kerjasama yang semakin diperkuat, saya berharap tentu semua pihak segera melakukan tindakan-tindakan yang konkret, yaitu barang-barang yang tertahan hingga hari ini, ada yang sudah 1 tahun, ada yang 6 bulan, ya cukup lama, dan ini sangat merugikan PMI, sangat merugikan bahkan keluarganya, karena di antara barang-barang itu sudah terlanjur rusak, membusuk, khususnya makanan yang tidak bisa sampai dan tidak bisa dikonsumsi oleh keluarganya. Barang-barang milik kiriman umum itu kan kena pajak, tidak ada relaksasinya. Justru untuk PMI itu diberikan relaksasi pajak, yaitu keringanan. Misalnya kalau PMI mengirim barang nilainya 50 juta, maka dia dikurangi untuk 1 tahun ya 1.500 US dollar. 1.500 US dollar itu berarti sekitar 24 juta. Berarti dari 50 dikurangi 24 juta, dia cukup hanya membayar ya 26 juta. Nah, untuk yang unprosedural ternyata negara baik juga ya, sesuai arahan Presiden. Jadi yang unprosedural yang sudah terlanjur mereka ada di luar negeri, barangnya diberikan relaksasi pajak sebesar 500 US dollar. Yaitu ya 1.500 dibagi 3 ya. Jadi justru perhatian negara atas apa yang diperjuangkan oleh BP2MI ini disambut baik oleh Kementerian Keuangan ya, agar PMI dalam barang kiriman mendapatkan relaksasi pajak. Termasuk barang bawaan. Misalnya handphone 2, dia tidak perlu kena pajak ketika dibawa oleh PMI masuk ke tanah air ya, seperti itu. Revisinya sudah terjadi. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa revisi atas Permendag nomor 36 tahun 2023 itu menjadi ya Permendag nomor 7 tahun 2024. Jadi kalau di awal Permendag menyatakan ada pembatasan atau lapas atas barang-barang PMI, maka hasil revisi tidak ada pembatasan. Jadi PMI mau sebanyak-banyaknya ngirim, apakah celana, apakah baju, jenis pakaian apapun, ya aksesoris, kosmetik, alas kaki, tidak lagi dibatasi. Pembatasan yang dimaksud sebagaimana ide awal BP2MI waktu memperjuangkan tentang relaksasi adalah pembatasan tentang pemberian relaksasi pajak. Kita kan inginnya semua dibebasin gitu. Kalau barang PM itu jangan kena pajak deh sepeser pun. Inginnya begitu.
Tapi karena berbagai pertimbangan dan suara ini diambil ya juga dari pertimbangan-pertimbangan KL, maka kita hanya diberikan 1.500 US dollar selama 3 kali kiriman, atau bisa diakumulasi dalam 1 tahun 1 kali kiriman. BP2MI bahkan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau tidak semua ya PMI barangnya dibebaskan, minimal kita mengikuti best practice-nya, yaitu Filipina. Filipina itu 2.800 US dollar. Rapat di hadapan Pak Erlangga saya jelaskan, kalau kita mau jujur, maaf Pak Menko, maaf Pak Zulkifli Hasan, maaf Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, Indonesia harus malu sama Filipina. Filipina itu negara kecil. Tapi Filipina sebagai negara kecil, para pejabat negaranya, pemerintahnya, memberikan penghormatan kepada para pekerja migrannya dengan memberikan relaksasi pajak 2.800 US dollar. Kita ini negara besar. Ya, Indonesia ini negara besar. Tapi kenapa kita memberikan penghormatan kepada pekerja migran hanya dengan nilai 1.500 US dollar? Tapi itulah perjuangan BP2MI yang tentu dalam hal keputusan apapun tidak bisa hanya satu kementerian lembaga yang didengar, tapi ini hasil pembahasan. Sehingga waktu itu Pak Erlangga juga masih membuka kesempatan untuk perjuangan ini, di mana usulan 2.800 nanti akan dinaikkan dalam rapat terbatas dengan Presiden. Jadi tidak bisa diputuskan oleh Pak Menko dengan rapat KL. Nah, saya mohon doa dari semua para pekerja migran, saya mohon doa juga dari seluruh rekan-rekan media agar rapat terbatas dengan Presiden bisa gol 1.500 dolar minimal ya, sama persis dengan Filipina untuk menjadi 2.800 US dollar. Seolah-olah negara misalnya melegalisasi PMI prosedural. Nah, logikanya dibalik. Ketika seseorang yang disebut warga negara Indonesia sudah terlanjur ada di luar negeri, maka otomatis siapapun dia, apakah pelajar, apakah dia mahasiswa, termasuk pekerja baik yang resmi berangkat dulu maupun tidak resmi, itu dalam perlindungan negara. Ya, contoh, mereka sakit, dibiayai oleh negara dipulangkan, bahkan dirawat hingga sembuh di Indonesia. Mereka meninggal, jenazahnya dipulangkan atas biaya negara. Padahal dulu berangkatnya mereka prosedural. Sama halnya dengan barang kiriman. Jadi keterlanjuran mereka ada di luar negeri, tidak boleh negara memposisikan ya PMI warga negara sebagai pelaku kejahatan. Yang harus kita berikan cap dan ambil tindakan pelaku kejahatan adalah mereka yang mengirim. Tapi PMI harus kita posisikan sebagai korban. Sehingga atas semangat negara melindungi warga negara termasuk PMI prosedural, atas prinsip negara yang memahami bahwa PMI bukan pelaku kejahatan tapi dia adalah korban, PMI prosedural, maka mereka tetap mendapatkan penghargaan negara. Karena yang tidak resmi maupun resmi dari hasil kerja mereka toh tetap masuk ya menjadi bagian devisa yang disumbangkan oleh para pekerja kepada negara. Sehingga ini adalah upaya-upaya bentuk penghormatan kita kepada para pekerja migran, pahlawan devisa. Tidak boleh negara dolim dengan segala kebijakannya, tidak boleh kebijakan negara yang harusnya mempermudah tapi ujungnya mempersulit atau menghalang-halangi kemerdekaan dan kebebasan. Tidak boleh negara menciptakan aturan regulasi yang mengeksploitasi PMI. Tidak boleh negara hanya ingin enaknya dengan menerima devisa PMI tapi tidak memiliki empati sedikit pun kepada para pekerja migran Indonesia. Apalagi dengan ya narasi-narasi berbau kecurigaan. Dulu misalnya ketika Lartas keluar, kenapa PMI dibatasi barang kiriman yang harus dikirim ke Indonesia? Dicurigai. PMI menjadi sumber ya matinya, bangkrutnya bisnis UMKM di Indonesia. Bangkrut dan bisnis matinya produk-produk lokal nasional Indonesia karena barang yang dikirim PMI. Sehingga saya katakan waktu itu yang harus dicurigai adalah mereka yang selalu menggunakan visa turis bolak-balik ke luar negeri, belanja ke sana, tapi sebagian barang diselundupkan untuk menghindari pajak. Atau bahkan banyak kasus pejabat negara dengan visa perjalanan dinas, belanja di luar negeri, menyelundupkan mobil mewah, misalnya, kemudian sepeda-sepeda mahal, Bronton, ya, bahkan menggunakan pesawat milik negara, Garuda misalnya, untuk menghindari pajak. Nah, mereka-mereka ini yang dicurigai. Sehingga saya minta stop, hentikan cara berpikir aparat negara yang selalu mencurigai para pekerja migran Indonesia. Tapi di balik mindsetnya, berikan penghormatan kepada mereka. Ini adalah upaya negara berterima kasih kepada PMI sebagai penyumbang devisa terbesar kedua kepada negara. 2024, BI telah merilis sumbangan devisa PMI sekarang berada di posisi 227 triliun dari 159,6 triliun. Ini harus ada ya momentum yang segera cut off. Jadi barang-barang yang terlanjur tertahan di pelabuhan hingga hari ini, yang puluhan ribu jumlahnya, atau juga ratusan ribu dos, ya, yang juga sudah mengalami kerusakan atas makanan-makanan yang dikirim PMI, ini harus ada keputusan yang cepat, yang diskretif menurut saya, dikeluarkan. Kenapa harus dikeluarkan? Karena tertumpuknya barang ini kan tidak lepas dari kekacauan dalam aturan yang kemarin diterbitkan. Saya mengatakannya kekacauan. Jadi jangan karena kekacauan yang kita buat, yang dibuat oleh negara, rakyat yang dikorbankan. Justru itu menjadi bahan introspeksi negara, cara minta maaf,
cara menebus dosa dengan cara ya udah keluarkan semua barang. Bahwa nanti kita ingin mendisiplinkan PMI dalam hal-hal mengirim barang dengan aturan baru, maka itu adalah langkah-langkah kita ke depan. Berikan edukasi kepada PMI, ya, sosialisasikan aturan yang dibuat, bagaimana mereka paham tata cara mengirim barang, berapa besar, melalui cara apa, ya, dan sebagainya dan sebagainya.